Hello, good morning. How are you today? Hayo, siapa yang bilang kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu sulit? Yuk, sahabat cerdas, cari tahu di sini, di ruang belajar. Mudahnya, belajar kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Perhatikan gambar berikut ini. Coba gambar apa gitu? Yes, gambar 4 tikus makan keju. Dalam bahasa Inggrisnya kita sebut mice. Tikus yang banyak itu adalah mice, bukan mouse. Oke? Jadi ini ada 4 tikus makan keju. Maka kita katakan mice eat cheese. Might eat cheese berarti dia adalah kalimat aktif. Di dalam bahasa Inggris itu ada 2 kalimat yang menunjukkan hubungan antara subjek dengan perbuatannya. Maka yang pertama disebut kalimat aktif dan yang kedua disebut dengan kalimat pasif. Apa perbedaan kalimat aktif dengan kalimat pasif? Pada kalimat aktif, subjeknya melakukan pekerjaan. Sedangkan pada kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Yang kita butuhkan adalah to be dan verb bentuk ketiga atau past participle dengan pola kalimatnya adalah subject, to be, verb 3, by, dan object. To be ada 2, present, is, am, are, dan past, was, were. Sedangkan verb 3 ada 2 bentuk, regular dengan ed ending, misalnya played, learned, watched, dan irregular, misalnya seen, bought, dan put. Coba perhatikan kalimat mice eat cheese. Bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat pasif. Yang pertama, cheese kita tempatkan di depan, kemudian eat kita pindah menjadi eaten, yaitu verb bentuk ketiga. Kemudian mice kita taruh di belakang sebagai objek dan kita ganti menjadi them karena dia banyak. Di antara cheese dan eaten kita tempatkan to be, yaitu is. Kenapa is? Karena cheese ini adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian by ini artinya oleh dan itu adalah fakultatif atau optional. Dia adalah preposition dan them adalah objek. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat berikutnya. Mice ate cheese. Ate ini adalah past tense. Berarti yang ada dalam ingatan kita butuh to be, yaitu dalam bentuk past. Langkahnya sama seperti tadi. Cheese kita pindah ke depan, ate-nya kita ubah menjadi verb bentuk ketiga. Kemudian di antara cheese dan eaten kita letakkan to be was. Dan kita masukkan by di situ sebagai preposition yang artinya adalah oleh. Kemudian them adalah objek. Baik, kita lanjutkan dengan contoh kalimat yang berikutnya. Mice are eating cheese. Perhatikan di sini ada verb ing. Nah, sama langkahnya seperti tadi. Cheese kita pindah ke depan. Kemudian eatingnya kita ubah menjadi eaten karena selalu dengan verb bentuk ketiga. Mice kita pindah ke belakang menjadi them. Nah, perhatikan setiap ada akhiran ing di sini, present continuous kita tambahkan being. Setelah to be is, kebetulan di sini adalah present ya. Kemudian sama seperti tadi kita tambahkan by dan objek them. Kemudian kalimat berikutnya, mice were eating cheese. Nah, bedanya ini adalah past continuous, berarti yang ada dalam pikiran kita to be-nya adalah past. Lagi-lagi cheese ini adalah
uncountable noun, jadi dia tidak dapat dihitung, maka to be-nya adalah was, dan kita tambahkan being karena dia kata kerjanya adalah eating. Kemudian jangan lupa kita tambahkan by di sini sebagai preposisi dan mempunyai arti oleh, dan kita masukkan objek atau them. Baik, kita lihat berikutnya kalimat dengan will. Nah, karena tidak ada to be-nya, bagaimana caranya? Langkahnya sama seperti tadi. Cheese kita atur di depan, kemudian eat berubah menjadi eaten, mice-nya kita pindah ke belakang, dan will tetap kita posisikan di situ, tetapi tambahkan be, jangan lupa. Dan letakkan by sebagai preposition, dan di sini masih ada them sebagai objek. Baik, kita lanjutkan dengan contoh kalimat berikutnya. Nah, sekarang bagaimana bila pola kalimatnya adalah will be eating atau future continuous? Sama seperti tadi, will-nya kita tambahkan be dan kita tambahkan being. Seperti ini. Verb-nya eating berubah menjadi eaten, kita tambahkan by sebagai preposition, kemudian ditambahkan them sebagai objek. Nah, selanjutnya adalah dengan would. Would ini adalah bentuk past tense dari will. Seperti tadi, bila ada models atau auxiliary, will atau would, maka would-nya tetap kita taruh seperti ini dengan menambahkan akhiran atau kata be. Kemudian verb-nya berubah menjadi bentuk ketiga seperti tadi, dan by sebagai preposisi dan objek. Nah, kemudian pola kalimat yang seperti ini present perfect, sama langkahnya. Cheese, objeknya kita taruh di depan, verb-nya sama, polanya eaten. Nah, kemudian di sini cheese karena tunggal kita ganti menjadi has, kemudian tambahkan been, lalu diberi preposition ya, yang artinya oleh tadi. Kemudian di sini adalah objek them. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana bila present perfect continuous? Nah, sama seperti tadi, cheese-nya kita pindah ke depan, kata kerjanya menjadi eaten, kemudian objeknya ini mice menjadi objek, dan ini kita tambahkan been dan being karena di sini kata kerjanya dalam bentuk ing. Kemudian tambahkan by sebagai preposisi dan them sebagai objek. Baik sahabat cerdas, dari paparan di atas kita bisa mengambil rumus-rumus pengingat bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yuk kita cermati satu persatu. Di sini sudah dirincikan contoh-contoh kalimatnya, mulai dari simple present hingga yang menggunakan model auxiliaries. Baik, sahabat cerdas, berikut akan kami contohkan kalimat-kalimat pasif tanpa subjek atau pelaku di belakangnya. Kita cermati, polanya sama, hanya tidak ada pelakunya. Research from all over the world shows that cross-border business communication is most often conducted in English. Tidak ada subjek pelakunya di sini. Next. Eiffel was built to celebrate the centennial of the French Revolution. Di sini juga tidak ada subjek pelakunya di belakang. Baik, kita lihat berikutnya. Research is happening at breakneck speed. About 140 are in early development and around 2 dozen are now being tested on people in clinical trials. Panjang sekali dan di sini tidak disebutkan pelaku atau subjeknya. Sekarang, coba buat kalimat pasif dari gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa ini ya? Oke, kita lihat jawabannya adalah the floor is mopped
by the man. Jadi lantainya dipel oleh laki-laki itu. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ya, ada penanda waktunya yesterday. Kira-kira kalimatnya menjadi bagaimana? Baik, kita cek. Yes, good. The book was read by her yesterday. To be-nya adalah was karena menggunakan keterangan waktu yesterday.